yang Ardi alami waktu itu, dia ini ngerasa dia ini ada di satu desa setelah turun dari bus itu, di mana waktu itu perempuan ini dijemput oleh satu cikar. Jadi cikar ini kereta kuda, di mana kereta ini ditarik dengan satu kuda. Nah, pada waktu itu kusir cikar ini seperti menyambut kedatangan perempuan ini. Jadi perempuan ini naik, dan Ardi pun dipersilakan naik oleh perempuan itu. Lalu mereka pun jalan, cikar ini jalan. Nah, saat Ardi ini memperhatikan sekelilingnya, ada wanita tua yang jalan ini membungkuk mendekati Ardi. Jadi seorang nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini kemudian setelah dekat dengan Ardi ini bilang, "Le, aja suwi-suwi neng kene, ndang mulai. Kowe nek suwi-suwi neng kene gak iso mulai mengko." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan menceritakan satu kisah mistis pendakian. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, untuk kisah kali ini dibagikan oleh satu rencang kita yang namanya Seno. Jadi kisah ini terjadi di sekitaran tahun 2017, di mana pada waktu itu Seno dan beberapa orang temannya yang tergabung dalam satu grup WhatsApp ini merencanakan akan melakukan aktivitas pendakian gunung. Jadi di grup WhatsApp ini informasi dari Seno, sebenarnya anggotanya ini banyak, karena grup ini adalah grup komunitas pendakian gunung gitu yang ada di tempatnya Seno. Tapi waktu itu yang respon ini cuma sedikit, jadi sekitaran cuma 6 orang. Nah, 6 orang ini ada 2 orang cewek dan 4 orang cowok, termasuk dari Seno itu sendiri. Jadi pada akhirnya ke-6 orang ini pun merencanakan untuk melakukan pendakian di Gunung Arjuno, karena mereka semua ini berasal dari kota Malang. Jadi mereka ini pengen mendaki yang nggak terlalu jauh gitulah dari tempat tinggal mereka. Jadi tujuan mereka ini adalah Gunung Arjuno itu. Nah, waktu itu setelah mereka ini awalnya bersepakat akan naik ke Arjuno, si Seno ini sempat nawarin ke teman-temannya itu untuk melakukan pendakian di Gunung Merbabu aja, dan lewatnya ini lewat jalur Wekas yang ada di Magelang. Nah, akhirnya kan timbul beberapa pertanyaan dari teman-teman si Seno ini. Salah satunya ini tanya kan teman-temannya ini, kenapa no kok ke Merbabu aja akhirnya? Nah, akhirnya Seno ini ngasih penjelasan di situ, bahwa selain dari Seno ini udah pernah ke sana, dia ini juga punya saudara atau keluarga gitulah yang udah lama dia ini nggak ketemu, nggak dia kunjungi, ini yang kebetulan tinggalnya di daerah Wekas di Magelang itu. Jadi rencananya si Seno, teman-temannya ini akan diajak liburan ke sana dan sekalian nantinya melakukan pendakian ke Gunung Merbabu itu via Wekas. Nah, awalnya banyak dari teman-teman ini beberapa nggak setuju, karena menurut mereka ini ya terlalu jauh gitulah dari Malang, apalagi jarak tempuhnya ini kan bisa sangat lama dari Malang itu sampai Magelang. Jadi timbul pro kontra di situ, sampai kemudian salah satu dari mereka yang namanya Ardi ini ya ngasih masukan gitulah di situ. Udahlah nggak apa-apa, kita naik ke Merbabu aja sesekali. Lagian kan kita semua belum pernah ke Merbabu, cuma Seno aja yang udah pernah ke sana. Sekalian kita nganterin si Seno ini buat silaturahmi kan ke keluarganya itu yang ada di Magelang. Nah, akhirnya setelah ada diskusi kecil di situ, mereka pun semuanya sepakat untuk naik ke Merbabu. Nah, singkat cerita, di hari yang ditentukan mereka berangkat ini, 6 orang ini berangkat kan dari Malang ini untuk menuju Magelang. Ada 2 cewek dan 4 orang cowok termasuk Seno itu. Mereka berangkat dari Malang ini menuju ke Magelang, dan singkat cerita mereka ini udah turun di daerah dari sekitaran Wekas. Jadi mereka berenam ini sampai di sana itu malam hari, sekitaran jam 9.
Nah, waktu itu mereka ini kan turun dari angkutan umum itu, angkutan kecil, kemudian sampai situ mereka ini bingung, ini harus lewat mana. Nah, pada waktu itu di sekitaran daerah di mana mereka ini turun tadi dari angkot, ini nampak udah sepi sekali. Jadi ya adalah beberapa toko di situ, tapi kondisinya ini kan udah tutup karena itu udah jam 9 malam dan itu udah masuk di lereng gunung. Nah, waktu itu nggak ada satupun orang yang bisa ditanyai oleh mereka. Ini di mana letak posko pendakian jalur Wekas itu. Akhirnya kan mereka semua tanya ke Seno kan, 5 temennya ini, karena Seno ini yang udah pernah ke sana katanya. Nah, teman-temannya itu tanya, ini gimana Sen? Kita ini ke rumah saudaramu dulu, apa kita langsung naik? Nah, Seno ini ngasih pendapat di situ. Ini kalau kita ke rumah saudaraku malam-malam gini, ya takutnya ganggu. Mendingan kita naik aja. Baru besok ini setelah turun kita mampir gimana? Nah, karena teman-temannya ini belum pernah ke Merbabu, mereka ini kan kondisinya akhirnya nurut aja kan sama Seno. Mereka ngecek di situ lagi perlengkapan pendakian, logistik sebelum mereka ini benar-benar jalan. Nah, setelah dicek ini semuanya aman, jalanlah mereka dari titik lokasi mereka tadi turun dari angkutan umum kecil itu. Mereka ini mulai jalan pelan-pelan. Nah, waktu itu Seno ini jalan di depan. Jadi dia ini menunjuk ke satu arah, di mana jalan ini menuju ke sebuah desa. Jadi di situ ada gapura. Jadi gapura ini masuk ke dalam sebuah desa. Dan Seno ini punya keyakinan di situ. Kalau desa inilah yang akan mengantarkan mereka semua ini ke pos perizinan pendakian Merbabu itu. Karena Seno ini yakin betul. Dulu memang waktu aku kesini kondisinya seperti ini. Ada satu gapura itu. Nah, akhirnya mulailah mereka berenam ini memasuki sebuah desa. Jadi di situ rencang semua ada satu gapura. Gapura ini terbuat dari batu bata yang nampak udah ngelumut, udah banyak lumutnya dan agak rusak. Karena kemungkinan ya sudah termakan usia gitulah. Mereka ini masuk ke situ. Nah, dari semua teman-temannya si Seno, kelima orang ini, waktu itu awalnya nggak ada yang merasa aneh ataupun janggal. Karena mereka ini berpikiran kalau Seno ini kan tahu jalannya, dia udah pernah ke sana gitu kan. Nah, Seno ini masih jalan di depan. Mulailah mereka berenam ini masuk di perkebunan warga. Jadi mereka ini melihat di situ ada perkebunan jagung, kemudian ada perkebunan teh dan lain sebagainya. Mereka ini masih terus jalan. Dan di situ juga nampak ada satu gubuk, kemudian terpisah. Berapa jauh lagi ini ada gubuk lagi. Jadi letak gubuk satu dengan yang lainnya ini bisa dikatakan ya sangat berjauhan. Nah, waktu itu mereka ini terus jalan dan hampir setengah jam. Akhirnya satu teman Seno yang namanya Putri, cewek, ini tanya kan ke Seno, Sen, ini kok belum sampai di pos perizinan? Padahal kita udah jalan ini hampir setengah jam loh. Nah, Seno ini menjawab, ya nanti bentar lagi, kita jalan naik dikit lagi. Karena seingatku juga pos perizinannya ada di atas. Nah, kemudian mereka ini masih lanjut jalan. Sembari si Seno ini ya berusaha untuk menenangkan kelima orang temannya ini. Rasa khawatir dari 5 orang temannya yang mereka ini takutnya kan tersesat gitu. Nah, begitu mereka jalan ini hampir 1 jam. Di situ yang cewek-cewek namanya Putri sama Niken. Ini mereka berdua ini mulai merasa lapar di situ. Sen, ini kok kita belum sampai. Ini kita udah lapar. Jadi selain menahan rasa lapar, nampak di situ mereka berdua, si Putri sama Niken ini juga mulai merasa takut gitu loh. Karena di situ suasananya ya bisa dikatakan benar-benar gelap dan mereka ini cuma ngandelin headlamp dan senter tangan. Nah, waktu itu Seno ini cuma bilang, sabarlah, bentar lagi sampai di perkampungan penduduk kita. Mereka jalan terus dan mulai naik di situ kan. Jalannya ini mulai nanjak. Nah, sampai situ mereka ini belum juga menemukan pos perizinan yang dimaksud. Nah, nggak begitu lama. Sampailah mereka ini jalan setapak, di mana jalan setapak ini semakin naik, dan Seno ini kok merasa, ini kok kayaknya kita udah masuk di jalur pendakian. Kemudian Seno ini kan lanjut bilang lagi ke teman-temannya, ini teman-teman kayaknya kok udah masuk di hutan ya, karena jalannya ini jalan setapak, kayaknya ini jalur pendakian. Nah, waktu itu Putri ini tanya lagi ke Seno di situ kan, loh Sen, lah kita kan belum izin ke pos, kenapa kok tiba-tiba masuk di jalur pendakian? Ya mungkin tadi kita udah ngelewatin pos Put, mungkin posnya udah tutup, kita nggak lihat karena gelap. Yang jelas kita udah masuk di hutan ini kayaknya jalur pendakian. Nah, Seno ini punya pendapat seperti itu, dan teman-temannya ini cuma pasrah sama si Seno karena mereka semua, kelima orang teman Seno ini belum pernah mendaki ke Gunung Merbabu. Nah, mereka pun akhirnya mengikuti arahan dari Seno. Mereka jalan kan pelan-pelan. Mulailah mereka ini masuk ke kawasan hutan, di mana kawasan hutan ini sangat lebat. Nah, gak lama kemudian dari arah belakang si Putri ini tiba-tiba menjerit,
dan dia ini berucap di situ, astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, kemudian teman-temannya ini kan secara otomatis nengok ke arahnya Putri, ditanyakan di situ sama Seno, kenapa Put? Ya Allah, di sebelah kiriku itu kok ada makam. Nah, karena Seno ini dan teman-teman yang cowok ini ada di depan gitu, dan kebetulan Putri dan Niken ini waktu itu jalannya di posisi tengah dan belakang. Jadi Seno dan teman-teman cowok yang lain ini nggak tahu kalau di sebelah kirinya ini adalah makam. Nah, begitu diterangi menggunakan senter tangan itu, nampak memang ada beberapa makam, tapi makam ini nggak banyak. Cuma ada satu makam yang sudah nampak makam ini sangat tua. Nah, karena waktu itu kondisinya mereka ini baru aja ngelihat makam, jadi mereka semua ini kan agak shock, mereka ini terdiam. Kemudian Seno ini langsung bilang sama teman-temannya, udah yuk kita lanjut jalan lagi pelan-pelan. Akhirnya teman-temannya ini nurut, mereka lanjut jalan. Nah, si Putri ini kondisinya masih nunduk, terus dia ini sambil jalan. Dia ini seperti benar-benar ketakutan. Nah, Seno ini bilang sama si Putri, udah Put, gak usah takut. Setahuku memang kalau jalur Wekas ini memang melewati makam. Dulu juga aku kayaknya ngelewatin makam kok. Nah, mendengar penjelasan dari Seno itu, akhirnya si Putri ini kan agak tenang. Mereka jalan lagi. Nah, di tengah perjalanan itu, lagi-lagi Putri ini bilang sama teman-teman lain, ini aku sama Niken udah lapar, yuklah kita makan dulu, kita berhenti. Akhirnya teman-teman cowok ini setuju. Mereka berhenti di satu titik lokasi, mereka milih tempat di satu pohon besar. Nah, di situ mereka ini mulai gelar flashlight untuk alas mereka kan, mengeluarkan kompor, mereka kemudian ini masak mie instan, mereka bikin kopi dan juga bikin teh. Nah, kemudian di tengah-tengah mereka semua ini sedang makan. Si Niken ini ngelihat ke satu titik arah. Setelahnya nampak Niken ini menghentikan aktivitas makannya dan dia ini nampak bengong di situ. Ken, kamu kenapa Ken? Ditanya sama si Putri. Sembari si Putri ini ngelus-ngelus rambutnya dari si Niken. Nah, setelahnya Niken ini seperti tersadar dan dia ini agak kaget gitu loh. Ya Allah, aku baru lihat sesuatu. Nah, lihat apa Ken? Aku lihat itu ada sosok putih di situ. Ayo kita cepat-cepat yuk. Jalan aja lagi, aku nggak nyaman di sini, kata si Niken. Nah, karena pada waktu itu Niken ini bilang kalau dia ini ngelihat ada sosok putih yang sedang memandangi mereka semua. Jadi sosok putih ini seperti nenek-nenek tua dengan rambut ini yang panjang dan beruban. Nah, sosok nenek tua ini melotot ke arah rombongan mereka, kata si Niken. Nah, waktu itulah si Niken ini kan akhirnya kaget dan ngajak semua teman-temannya ini untuk beresin barang-barangnya dan lanjut jalan. Nah, akhirnya teman-teman ini setuju, mereka lanjut jalan naik. Nah, di saat jalan naik ini, masing-masing dari mereka ini udah mulai curiga. Ini mana mungkin kok jalur pendakian seperti ini, nggak ada petunjuk sama sekali. Dan di sepanjang perjalanan itu, mereka ini merasakan hawanya ini aneh gitu loh. Dan juga seringkali mereka ini mengakui kalau di area tengkuk mereka ini ngerasa merinding. Nah, kemudian Putri ini tanya ke Seno, Sen, kamu yakin Sen ini jalannya? Kamu yakin ini jalur pendakiannya? Nah, waktu itu Seno ini awalnya diem, sampai pada akhirnya dia ini ngejawab di situ. Iya sih, sebenarnya aku juga agak ragu-ragu. Apa bener ini ya jalur pendakiannya? Aku kok agak inget-inget lupa gitu, karena tak lihat kok semakin lama jalur ini semakin hilang. Nah, waktu itu mereka ini memang melihat ke sekeliling, jalurnya ini semakin hilang, dan ternyata di sekeliling mereka ini adalah hutan belantara yang sangat lebat. Jadi mereka ini nggak melihat adanya jalur lagi. Nah, waktu itu mereka ini akhirnya tersadar, mereka ini sedang tersesat dan entah di mana. Nah, akhirnya mereka pun berhenti kan di satu titik lokasi karena mereka sadar mereka ini udah tersesat. Dan di situ kondisinya si Putri ini mulai nangis di situ. Dia nangis ini sampai sesegukan karena dia ini merasa ketakutan. Dan di situ Niken akhirnya berusaha kan menenangkan si Putri itu. Lalu 4 cowok lain ini coba jalan di sekitar situ untuk nyari jalur gitulah. Mungkin ada jalur yang bisa dilewati. Nah, kemudian ada salah satu orang dari mereka ini yang namanya Ardi. Ini menemukan satu jalur ini yang terlihat agak panjang. Nah, waktu itu Ardi ini langsung bilang ke Seno, Sen, ini kayaknya ada jalur, kita coba lewat situ aja. Akhirnya mereka berdua ini ngabarin ke teman-temannya, ayo kita lewat jalur itu aja. Mereka semua ini kemudian ngejalan di situ pelan-pelan lewatin jalur itu kan. Dan lagi-lagi mereka ini merasa ragu, ini bener nggak jalurnya, ini bener nggak jalannya. Karena semakin mereka ini jalan, mereka ini semakin nggak tahu ada di mana. Dan akhirnya mereka ini coba diem lagi di satu titik lokasi. Karena mereka ini benar-benar bingung. Nah, setelahnya Seno ini bilang sama teman-temannya, aku di sini minta maaf ya. Aku memang sebenarnya dari awal ini udah agak lupa
dan aku ini agak nggak yakin apa ini benar jalur pendakiannya apa bukan. Soalnya waktu masuk ke desa, aku ini ngerasa ada yang aneh. Karena pengakuan Seno, ketika masuk desa itu, dari arah ujung desa, tepatnya di sebelah gubuk yang sudah reot tadi, di situ dia ini melihat ada seorang kakek-kakek yang sedang memandangi mereka. Jadi waktu itu Seno ini udah ngerasa kakek-kakek ini memandangi mereka dengan pandangan ini yang aneh dan juga tajam. Nah, dari situlah Seno ini mulai merasa ragu-ragu sebenarnya. Tapi karena dia ini nggak mau mengecewakan teman-temannya, Seno ini diam aja. Dia ini tetap lanjut jalan sampai pada akhirnya di situ mereka ini tersesat di tengah hutan yang nggak tahu mereka ini sedang ada di mana. Nah, akhirnya setelah mereka ini diam agak lama di situ, Ardi ini minta ke teman-teman yang lain, ayolah teman-teman, kita berdoa, kita minta petunjuk supaya kita ini diberi jalan keluar dan dikembalikan lagi ke desa yang tadi. Akhirnya mereka ini berdoa di situ, dan nggak lama kemudian mereka ini pun memutuskan jalan lagi, nyusuri jalan-jalan kecil yang ada di situ. Jadi cuma ada jalan-jalan kecil ini yang kondisinya semak belukarnya ini sangat lebat. Nah, tepat di jalan kecil yang terakhir mereka lewati itu, akhirnya mereka ini seperti keluar dari hutan yang lebat dan mulai melihat adanya lampu-lampu desa. Nah, dari situlah mereka ini mulai merasa agak lega. Dan benar aja, mereka ini setelahnya mulai masuk ke perkebunan penduduk dan sampailah mereka ini di jalan utama. Di mana jalan utama ini adalah lokasi awal mereka berenam ini naik. Nah, mereka ini kan lega di situ. Nah, nggak lama kemudian ada satu mobil ini yang lewat. Lalu agak lama lagi berselang ada sepeda motor yang lewat. Jadi kondisinya cukup sepi, tapi mereka ini udah lega karena mereka yakin betul ini udah hampir sampai gitu loh di pemukiman warga. Sampai pada akhirnya mereka berenam ini bersepakat untuk kembali pulang ke Malang aja, nggak ngelanjutin pendakian karena kondisinya udah nggak bagus seperti itu. Dan mereka juga akhirnya nggak jadi gitulah ke saudaranya dari si Seno ini karena benar-benar mereka ini agak shock waktu itu. Nah, waktu itu ada satu mobil bak ini yang lewat. Mereka ini coba ngeliften, coba berhentiin untuk ya mereka ini untuk nebeng gitulah. Tapi mobil ini kondisinya terus jalan. Akhirnya mereka ini jalan kan, mereka jalan terus menyusuri jalanan itu dan sampailah mereka ini di sebuah pertigaan, di mana pertigaan ini nampak agak ramai. Nah, di situ ada seorang bapak-bapak dengan mobilnya sedang berhenti di tepi jalur. Entah waktu itu sedang apa bapak-bapak itu. Kemudian Seno ini coba bilang kan, akhirnya ke bapak-bapak itu Seno ini bilang, Pak, kami bisa minta tolong nggak? Kalau kami ini minta dianterin ke terminal, kami mau pulang Pak ke Malang. Kami ini baru aja tersesat di gunung. Nah, bapak-bapak ini kondisinya kan awalnya agak kaget. Beliau ini langsung lihat ke arah mereka, mandangin mereka ini satu persatu. Loh, kalian ini dari mana, Dek, sebenarnya? Dari Malang, Pak, kami ini tadinya mau naik ke Gunung Merbabu, tapi karena tersesat di tengah hutan, akhirnya kami balik, Pak, kami turun lagi. Nah, sampai pada akhirnya bapak-bapak ini kan merasa iba dengan mereka, dan bapak-bapak ini pun bersedia untuk mengantarkan mereka ini sampai di terminal, alhamdulillah. Nah, akhirnya mobil ini pun jalan. Nah, sambil nyetir, bapak-bapak ini tanya, kalian ini kok berani-beraninya naik Gunung Merbabu ini di malam-malam? Nah, Seno dan teman-teman ini kemudian nyeritain semuanya ke bapak-bapak itu. Ya Pak, karena awalnya rencana kami ini mau naik ke gunung sekalian silaturahmi ke keluarga saya. Tapi berhubung kondisinya seperti ini, ya kami mau pulang aja lah Pak ke Malang, kata si Seno kan. Nah, mobil ini jalan terus dan singkat cerita, mereka ini sampai di sebuah terminal yang mereka sendiri ini nggak tahu ini terminal ada di mana. Yang jelas itu adalah terminal kecil. Nah, kemudian mereka ini semua mengucapkan banyak terima kasih kan sama bapak-bapak itu karena udah nganterin mereka sampai di terminal. Dan setelahnya mereka bernama ini nunggu di situ, nunggu angkutan bus yang akan membawa mereka ini pulang ke Malang. Nah, cukup lama mereka ini nunggu, nggak ada satupun bus ini yang lewat. Sampai pada akhirnya di sekitaran jam 2 dini hari, ada satu bus malam ini yang lewat dan masuk ke terminal itu. Nah, kemudian mereka berenam ini kan cepat-cepat menghampiri bus itu. Dan Seno ini bertanya ke sopirnya, Pak, ini ke Malang ya? Sopirnya ini cuma nganggukin kepala. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun akhirnya masuk kan, ke dalam bus, mereka naik bus itu. Nah, waktu bus ini mulai jalan, mereka ini udah mulai rega. Ya Allah, alhamdulillah, ini bentar lagi mereka akan pulang. Nah, di dalam bus itu, semuanya nampak tertidur, kecuali si Seno. Jadi waktu itu, Seno ini cuma diem, dia belum bisa tidur karena dia ini ngerasa salah sama teman-temannya. Udah tersesat lah mereka ini. Tapi nggak lama kemudian
karena kelelahan, Seno ini pun menyusul teman-temannya ini tertidur. Dan nggak terasa, mereka ini udah sampai di Terminal Malang. Dan setelahnya, kernet bis ini kan bangunin mereka semua. Mas, Mbak, bangun, udah sampai Malang. Nah, waktu itu sudah jam setengah 6 pagi. Seno ini bangunin semua teman-temannya di situ. Dan pada saat itu si Seno ini kaget. Loh, ini Ardi kemana? Ardi, satu teman dari si Seno itu nggak ada. Loh, ya kita nggak tahu lah, Sen. Kita semua tidur kok, kata teman yang lain ya. Tadi mungkin udah turun duluan. Nah, akhirnya mereka pun tanya sama kernet bus itu kan, Pak, lihat satu teman kami nggak? Tadi yang cowok itu pakai jaket biru, kemana ya? Apa sudah turun duluan? Nah, kernet ini menjawab di situ, loh, temennya sampean yang tadi udah turun duluan di daerah sekitaran tengah hutan. Dia ini minta turun di sana. Loh, yang benar Pak? Iya, dia pakai jaket biru kan? Iya Pak, benar. Kenapa ya Pak? Kok dia minta turun di sana? Waduh, ya saya nggak tahu lah Mas. Tadi waktu teman sampean ini mau turun, saya juga sempat tanya, loh bukannya turunnya di Malang, kok turun di sini? Nah, teman sampean ini cuma diem, turun gitu aja gitu loh. Jadi ya kami berhenti, terus nurunin teman sampean itu di tengah hutan. Nah, akhirnya Seno ini panik kan. Di situ coba dia ini telepon ke HP-nya Ardi. Ternyata nomornya ini nggak aktif. Dan teman-teman yang lain ini juga ikut panik semuanya. Ini kalau sampai si Ardi ini hilang gimana cara ngomongnya sama orang tuanya? Akhirnya mereka ini bersepakat nungguin si Ardi di terminal itu. Mereka ini nunggu sampai sekitaran jam 9 pagi. Belum juga HP-nya Ardi ini aktif. Nah, yang cewek-cewek ini mulai gelisah. Mereka ini panik. Akhirnya si Putri dan Niken ini yang cewek-cewek, ini kan telepon dari orang tuanya, bilang kalau posisinya mereka ini ada di terminal. Dan gak lama kemudian orang tua dari Putri ini datang. Lalu Putri sama Niken ini pamit duluan. Mereka ini pulang ke rumah terlebih dahulu. Nah, setelahnya ketiga cowok ini masih nunggu di terminal kan. Jadi mereka ini coba terus telepon HP-nya dari si Ardi, tapi belum juga aktif. Akhirnya mereka bertiga ini istirahat di sebuah musola yang ada di dekat terminal sampai di sekitaran jam 3 sore. Ini singkat cerita udah jam 3 sore, tiba-tiba ada telepon masuk gitu ke HP-nya Seno, dan ternyata itu adalah Ardi. Nah, Ardi ini bilang di situ, Sen, ini aku Ardi Sen, aku lagi perjalanan pulang ke Malang. Loh, kamu ini gimana Di? Dari tadi kamu ini dicariin sama teman-teman. Iya wes, nanti tak ceritain kalau udah sampai Malang. Setelahnya Seno dan kedua teman cowoknya ini kan pulang ke rumah karena udah dengar kabar dari Ardi itu kan, mereka udah agak lega. Nah, singkat cerita di sekitaran jam 8 malam Ardi ini ngabarin kalau dia ini udah sampai di Malang, udah di rumah. Nah, teman-teman ini kemudian kan langsung ke rumahnya Ardi. Sampai di rumah Ardi ini mulai cerita di situ bahwa di waktu perjalanan pulang di dalam bus, ketika Ardi ini tertidur, tidurnya ini tidur ayam gitulah, belum pulas, dia ini ngerasa ada perempuan yang duduk di sebelahnya. Jadi waktu itu Ardi ini sedikit membuka matanya. Dia ini ngelihat ada perempuan ini dengan kebaya warnanya merah. Perempuan ini tanpa memakai alas kaki sama sekali, jadi cuma nyeker aja. Nah, awalnya Ardi ini nggak curiga. Ardi ini ngiranya ini penumpang biasa gitu lah. Kemudian dia ini kan lanjutin tidur. Dan gak lama kemudian perempuan ini nyolek Ardi. Mas, bangun Mas, bangunin si Ardi itu. Nah, Ardi ini kan jadi terbangun, lalu melihat ke arah perempuan itu. Wajahnya ini cantik sekali. Pengakuan dari Ardi, kira-kira ya umurnya ini 40 tahun ke atas, tapi masih benar-benar sangat cantik, masih mulus gitu lah. Nah, Ardi ini bilang, iya Bu, kenapa? Sebentar lagi Masnya ikut saya ya. Nah, entah kenapa waktu itu Ardi ini ngerasa nurut aja dengan perempuan ini. Jadi Ardi ini seperti sedang terhipnotis dengan ajakan dari perempuan ini. Iya Bu, habis ini saya ikut, jawab si Ardi. Nah, setelahnya berhentilah dia ini di satu titik lokasi yang entah pada waktu itu di mana. Nah, memang pengakuan dari Ardi, kernet bus itu sempat tanya ke Ardi, loh Mas, bukannya sampean ini turun di Malang? Nah, Ardi ini merasa udah menjawab waktu itu, enggak Pak, turun di sini aja. Tapi pengakuan dari kernet bus, si Ardi ini kan cuma diem. Nah, waktu itu Ardi ini cuma menjawab seperti itu. Dia ini seperti nggak sadar gitu loh. Jadi seolah-olah keluar begitu saja dari mulutnya ini. Nah, si Ardi ini turun dengan si perempuan itu, dan bus ini kemudian meninggalkan dia gitu kan, jalan lagi. Nah, yang Ardi alami waktu itu, dia ini ngerasa dia ini ada di satu desa setelah turun dari bus itu, dimana waktu itu perempuan ini dijemput oleh satu cikar. Jadi cikar ini kereta kuda, dimana kereta ini ditarik dengan satu kuda. Nah, pada waktu itu kusir cikar ini seperti menyambut kedatangan perempuan ini. Jadi perempuan ini naik, dan Ardi pun dipersilakan naik oleh perempuan itu. Lalu mereka pun jalan, cikar ini jalan. Jadi di tengah malam itu mereka ini jalan memasuki desa.
Nah, Ardi ini kan noleh ke arah kanan, ke arah kiri. Ini di daerah mana batin si Ardi? Terus perempuan ini, ibu-ibu ini seperti meyakinkan Ardi di situ, yang nampak ini gelisah wajahnya. Udah mas, tenang aja ya, bentar lagi sampai kok. Jadi kereta kuda ini membawa Ardi ke sebuah desa. Mereka ini masuk ke gapura desa yang sangat megah di situ. Jadi gapura ini menggunakan batu, nampak ini seperti candi kecil. Nah, di situ juga nampak banyak sekali aktivitas warga. Padahal waktu itu sudah malam, udah gelap. Nah, Ardi ini sadar betul, ini udah malam hari, ini udah gelap. Tapi kenapa warga desa ini nampak sedang sibuk beraktivitas layaknya di siang hari, seperti garap sawah, ada pula anak-anak kecil ini yang sedang bermain di pinggir jalan dan lain sebagainya. Jadi aktivitas yang mereka lakukan ini adalah aktivitas-aktivitas yang lazimnya dilakukan di siang hari. Tapi waktu itu kok dilakukan di malam hari. Nah, begitu mereka memasuki kawasan yang nampak seperti sebuah pasar, di situ Ardi ini melihat ada warga desa ini yang sedang melakukan aktivitas jual beli. Dan yang jelas-jelas Ardi ini lihat dan membuat dia ini heran, warga di situ memakai busana ini busana masa lampau, busana zaman kuno. Jadi yang perempuan ini ya cuma pakai kemben, yang laki-laki ini bertelanjang dada, nggak pakai baju, cuma pakai kain sarung aja. Nah, mereka ini semua melakukan aktivitas jual beli layaknya memang di sebuah pasar. Mereka ini cuma menggunakan penerangan ini dari lampu minyak, lampu ublik itu yang kecil. Nah, begitu memasuki pasar, orang-orang yang ada di pasar ini menghentikan aktivitas jual belinya itu ketika perempuan ini lewat. Jadi mereka ini membalikkan badan dan seperti membungkuk pada perempuan ini. Nah, Ardi ini kan kemudian ngerasa, wah, ini pasti perempuan punya jabatan di daerah sini. Jadi sepanjang perjalanan itu, Ardi ini cuma merasakan keanehan. Tapi dia ini kok nggak tahu, rasanya ini nggak merasa khawatir. Ardi ini hanya memperhatikan suasana dari desa itu. Suasananya ini benar-benar malam hari gelap. Tapi kenapa ini kok begitu ramai ya? Kok nggak seperti desa yang ada di Gunung Merbabu tadi sebelumnya, yang sepi itu pada jam-jam malam, batin si Ardi itu. Ini kenapa malam hari kok malah aktivitas warganya ini justru semakin padat gitu loh. Kondisinya ini benar-benar riuh, di situ ramai. Nah, singkat cerita, sampailah mereka ini di pintu gerbang. Jadi pintu gerbang ini seperti masuk ke sebuah istana, masuklah mereka. Jadi kereta kuda ini, Cikar ini masuk. Kemudian perempuan ini turun dan Ardi ini pun dipersilahkan untuk duduk nunggu di satu ruang tamu yang ada di sana. Jadi seperti pendopo ini yang sangat mewah. Nah, waktu itu Ardi ini seperti nggak sadar dia ini ada di mana. Dia ini juga nggak mikir yang macam-macam. Pikirannya ini cuma ya sekedar ini ada di sebuah desa gitu. Tapi dia ini nggak merasa khawatir. Nah, setelahnya ada salah satu pelayan ini memberikan Ardi ini minuman. Jadi begitu Ardi ini minum, minuman ini rasanya seperti minuman rempah-rempah. Jadi seperti ada jahe dan kapulaganya. Nah, saat Ardi ini memperhatikan sekelilingnya, ada wanita tua yang jalan ini membungkuk mendekati Ardi. Jadi seorang nenek-nenek. Nah, nenek-nenek ini kemudian setelah dekat dengan Ardi ini bilang, "Le, ojo suwi-suwi neng kene, ndang mulai. Kowe nek suwi-suwi neng kene gak iso mulai mengko." Nah, Ardi ini kan agak kaget di situ. Ini nenek-nenek kok kenapa bilang seperti itu? Oh nggih Mbah. Ardi ini cuma menjawab seperti itu kan. Kemudian nenek-nenek ini jalan lagi, menjauh dari si Ardi. Jadi nenek tua ini jalan ini nampak membungkuk. Ini dengan membawa sebuah tongkat. Dia ini jalan pelan-pelan. Nah, Ardi ini cuma mikir, ya mungkin nenek ini juga tinggal di sini kan. Nah, gak lama kemudian perempuan yang pakai kebaya warna merah ini datang. Dia ini tanya sama si Ardi, "Gimana Mas? Udah diminum minumannya?" "Oh sampun Bu, udah. Sebentar lagi makan ya. Kamu pasti lapar." "Oh iya Bu, nggih, terima kasih." Perempuan ini jalan lagi, masuk ke dalam rumah. Dan gak lama kemudian, Ardi ini kembali dikagetkan oleh sosok nenek tua tadi. Jadi kondisinya nenek tua ini tiba-tiba udah ada di belakangnya Ardi. Beliau ini bilang sambil agak bentak di situ, "Le, ndang mulai. Kowe neneng kene gak iso mulai. Ayo ndang mulai. Mulai saiki manut Simba." Nah, Ardi ini benar-benar kaget. Akhirnya entah kenapa, Ardi ini menjawab sambil mulai berdiri. Dia ini berdiri, kemudian jalan. "Oh nggih Mbah, nggih. Lewat kono le, lewat kono," kata nenek itu sambil nunjukin jalan. Setelahnya Ardi ini kan agak lari. Nah, setelah Ardi ini berlari, berhasil melewati gerbang utama tadi, dia ini mulai seperti masuk ke dalam kawasan hutan jati yang gelap. Nah, kemudian entah kenapa waktu itu, dia ini ngerasa suasana yang ada di sana ini agak berbeda. Dan tiba-tiba, seperti ada cahaya ini yang menarik Ardi ini entah kemana. Blas! Nah, setelahnya dia ini tersadar, Ardi ini sadar, loh, ini aku ada di mana? Sampai akhirnya Ardi ini ingat, loh, ini kan tempat yang tadi
tempat di mana aku turun sama ibu-ibu itu. Kenapa kok berubah jadi hutan seperti ini? Padahal waktu Ardi ini turun dengan ibu-ibu itu, dia ini ngelihat di situ adalah sebuah pemukiman, sebuah desa. Kenapa kok tiba-tiba jadi hutan yang kosong seperti ini? Nah, akhirnya Ardi ini nggak mau ambil pusing di situ karena dia ini udah ketakutan. Ardi ini jalan kan di situ. Nah, dia jalan di tengah hutan itu, sampailah dia ini akhirnya di jalan utama, jalanan aspal. Dan nggak lama kemudian ada bis ini yang lewat. Jadi bis ini ngelakson si Ardi. Tet, tet, tet. Nah, tanpa pikir panjang, Ardi ini langsung melambaikan tangannya kan. Pak, ikut Pak, ikut. Dia ini kemudian naik, nggak tahu mau kemana. Pokoknya dia naik dulu. Dan pada waktu itulah si Ardi ini di dalam bis akhirnya telepon ke Seno. Nah, waktu di dalam bis, Ardi ini sempat kaget. Loh, ini kenapa kok udah sore? Jadi Ardi ini kan ngelihat dari jendela bis ini. Nah, waktu itu Ardi ini akhirnya tanya ke kernet bisnya itu kan, Pak, ini jam berapa ya? Jam 3 sore Mas. Nah, Ardi ini benar-benar kaget. Loh Pak, bukannya tadi saya naik ini masih malam, masih gelap. Loh, sampean ini ngelendur apa gimana Mas? Itu di luar udah terang loh. Jadi Ardi ini benar-benar bingung kondisinya waktu itu. Nah, itulah pengalaman yang diceritakan oleh Ardi ini sama teman-temannya. Jadi sebenarnya Ardi ini merasa pada waktu itu entah kenapa dia ini kok mau diajakin oleh ibu-ibu yang berkebaya merah itu, yang wajahnya cantik itu, yang masih mulus. Padahal umurnya ini udah sekitaran 40 tahunan ke atas. Nah, hal itu benar-benar diingat oleh Ardi. Sampai hari ini, Ardi ini masih ingat betul pengalaman yang dia ini alami. Dan dia ini kemudian ceritakan ke Seno dan teman-teman, dan Seno ini ceritakan sama kami. Jadi dari pengalaman-pengalaman Seno dan teman-teman ini, kita bisa metik pelajaran rencang semua. Ketika kita ini nggak siap atau nggak paham dengan lokasi yang akan kita daki, gunung yang akan kita daki, sebaiknya ya kita cari informasi terlebih dahulu mengenai gunung mana yang akan kita daki itu, menggali lebih banyak informasi tentang gunung yang akan kita daki itu, dan ada lebih baiknya lagi ngajak teman yang sebelumnya udah pernah mendaki ke gunung itu. Nah, pengalaman yang dialami oleh 6 orang ini bisa kita jadikan pelajaran bahwa ketidaksiapan ini bisa saja membawa malapetaka. Nah, kejadian yang dialami Ardi ini ketika pulang menuju ke Malang itu adalah murni bisa kami simpulkan adalah kejadian gaib. Dan entah apa yang sudah Ardi ini lakukan sebelum-sebelumnya sampai-sampai dia ini seperti dibawa masuk ke alam lain, seperti dibawa masuk ke dalam perkampungan jin. Jadi Mas Seno ini nggak menceritakan kenapa Ardi ini bisa mengalami kejadian itu. Maka dari itu kami menyimpulkan apa yang dialami oleh Ardi itu adalah murni kejadian gaib. Wallahu alam. Nah, kembali lagi ke pengalaman dari Ardi ini. Jadi waktu itu Ardi ini kan ada di satu desa itu. Di sana ada satu nenek-nenek yang seperti mengingatkan si Ardi ini untuk segera pulang. Nah, setelah Ardi ini ingat-ingat, dia kembali di rumah dan membuka album foto keluarga. Disitulah Ardi ini seperti baru menyadari. Ternyata nenek-nenek di desa itu mirip sekali dengan wajah buyutnya. Dan entah kebetulan atau enggak, jadi sosok yang menyerupai buyutnya ini seperti memberi kode untuk Ardi ini agar dia ini segera keluar dari desa tersebut. Wallahu alam. Nah, itulah kisah yang dibagikan oleh Seno, Ardi, dan teman-teman lain. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.